Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, puji dan syukur kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Naftali. Oke, ada yang tahu nggak kalian di bagian ruangan ini untuk apa? Tidak. Tahu? Tidak. Jadi biarkan Ibu suaranya, biarkan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kalian dipanggil ke sini karena pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok? Enggak tahu. Tidak ada yang tahu? Tahu. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah di mana sebuah layanan bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang sedang kalian alami. Di bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Kerahasiaan itu apa? Ada yang tahu? Kerahasiaan itu rahasia. Kata kuncinya rahasia berarti bersifat rahasia. Pasti itu. Jadi apapun yang kita bahas di sini kalau ranahnya pribadi tidak boleh kalian sebarluaskan ke yang lain. Paham? Tidak boleh. Tidak boleh misalnya kayak anak kelas 8, kelas 9 tahu apa yang kalian bahas saat ini. Kalau itu informasinya pribadi. Dan di sini selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, di mana kalian dengan sukarela datang dan hadir untuk melaksanakan layanan ini. Terus di sini selanjutnya ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Kalian di sini bebas mengutarakan pendapat, bebas bersuara ketika di posisinya ibu mengizinkan kalian untuk berbicara, bertanya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik Oke, kita akan membahas topik kesulitan belajar. Ada yang di sini tidak pernah mengalami kesulitan belajar? Semua orang pernah mengalami kesulitan belajar? Oke, jelas semua orang pernah mengalami kesulitan belajar, apalagi yang namanya siswa seperti kalian, dan ibu juga pernah pas jadi siswa. Bahkan sekarang yang namanya mahasiswa itu tetap mengalami kesulitan belajar. Oke. Jadi pada layanan kali ini Ibu harap apapun kesulitan belajar kalian itu dapat kalian ketahui sendiri. Setelah kalian ketahui, kalian juga dapat menemukan solusinya untuk mengatasi kesulitan belajar. Betul, kesulitan belajar. Oke, kita masuk ya. Pertanyaan, ini ada pertanyaan pemantik untuk materi kita. Pernahkah kamu mengalami kesulitan dalam belajar? Seberapa sering? Setiap hari? Jarang tapi pernah? Oke. Ada yang tahu apa itu kesulitan belajar? Ya, tahu yang lain? Seperti yang dijelaskan oleh Priscilla tadi. Jadi, kesulitan belajar ini adalah kondisi ketika seseorang siswa mengalami hambatan dalam proses belajar sehingga hasil yang dicapai belum sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya. Kalau dibilang kesulitan belajar ini bukan berarti kalian itu tidak pintar, tidak. Tapi kesulitan belajar ini hal-hal yang menghambat diri kalian. Misalnya, contoh kecilnya begini. Ketika pelajaran matematika, kalian sulit mengerjakan. Apa alasan kalian sulit mengerjakan? Belum memahami rumus? Terus? Emang susah? Matematika memang susah ya? Nah, perlu kalian ketahui kesulitan belajar itu intinya bukan tidak pintar, tetapi karena adanya kendala tertentu yang membuat proses belajarnya tidak berjalan dengan lancar dan baik. Oke, kita lanjut. Oh, sebelum ini ada yang mau bertanya seputar ini? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Di pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas terkait, boleh dibacakan? Gaya?
belajar. Yang pertama gaya belajar visual. Ada yang tahu contohnya gaya belajar visual kayak mana? Nggak tahu? Oke, gaya belajar visual itu seperti melihat, kita tulis di depan, ada gambarnya, ada tulisan kayak gini. Misalnya kayak kamu itu tidak fokus di depan, tapi dengan suara itu aja kamu ada? Oke, jadi gaya belajar kinestetik itu misalnya begini, kalian kalau kayak pelajaran SBK itu ada praktek, ya kan? Kemarin habis praktek apa? Menggambar di kreativitas. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Jadi praktek, bentuknya itu praktek. Oke, seputar gaya belajar ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya jenis kalian di sini paling sering mengalami kesulitan yang mana? Jadi kategori ini termasuk kalian itu sudah anak-anak yang sudah bisa membaca. Nah terus menulis. Ada yang masih tulisannya sulit dibaca? Sudah ada? Berarti rata-rata mengalami kesulitan tidak fokus. Apalagi tahu pelajaran BK itu di jam-jam mau pulang, pasti sudah ngantuk. Nah terus kesulitan dalam mengingat. Ada yang sulit dalam mengingat? Banyak sekali. Oke, jadi mengingat ini seperti kayak sudah belajar membaca berapa kali pun dia sulit mengingat. Bahkan ada yang biasanya itu kayak sulit mengingat nama orang, mengingat nama tempat, apalagi nama jalan. Padahal ini mahasiswa, ada yang mau bisa bacakan nama tangan saya orang. Oke, Priscilla. Faktor dari dalam diri siswa. Pertama, kondisi tubuh yang kurang sehat atau menjalala. Kedua, kemampuan memahami lingkungan. Sering? Itu dari dalam diri sendiri. Terus kurang minat dan semangat dalam belajar sering. Dijelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama ini kurangnya perhatian dan dukungan dalam keluarga. Contohnya ketika di rumah kalian tidak dikasih waktu untuk belajar, tapi selalu disuruh mengerjakan pekerjaan rumah misalnya. Ataupun kayak kalian dibiarin aja main, orang tua tidak memanggil kalian untuk belajar atau menyuruh kalian belajar. Itu contoh dari kurangnya perhatian dan dukungan dalam keluarga. Nah, berikutnya ini ada suasana belajar di sekolah yang kurang nyaman. Ada yang tahu contohnya apa? Yang kurang nyaman di sekolah? Di lingkungan di sekitar sekolah. Ada yang tahu? Berisik apa? Ya, pintar. Berisik oleh kendaraan yang melalui itu biasanya fokus kalian terganggu. Apalagi misalnya tiba-tiba ada yang motornya racing, keganggu nggak kalian? Itu faktor dari lingkungan. Nah, terus pengaruh teman sebaya yang tidak mendukung niat belajar. Contohnya ada yang tahu teman sebaya yang tidak mendukung belajar apa? Bernadine. Iya, teman-teman sekelas. Sebaya itu sekelas kalian. Ada yang punya jadwal belajar di rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yakin punya jadwal belajar di rumah? Setiap hari, setiap malam belajar tak? Ibu ada yang dengar kata tidak. Belajar semua kan? Bisa dibuka kan omongannya? Nah, terlalu banyak tugas atau kegiatan di luar sekolah. Tapi sejauh ini kayaknya kurang ya. OSIS kan tidak mengharuskan kalian ada kegiatan di luar jam sekolah kan? Terus waktu belajar yang banyak digunakan untuk bermain. Siapa yang suka main tapi tidak belajar? Kenapa? Apakah permainan semenarik itu selain belajar? Yakin? Apakah dengan kalian bermain kalian akan menggapai masa depan? Tidak. No, jelas tidak. Berarti belajar lebih penting. Bentar. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ada yang bacakan? Dan nanti Ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri akademik. Nilai pelajaran sering peta dan naik turun. Siswa lambat memahami pelan. Penjelasan guru sulit membaca, menulis atau berhitung kadang mudah lupa dan bingung saat mengerjakan tugas. Oke,
Setelah mengetahui gaya belajar, lalu langkah selanjutnya adalah buat jadwal belajar yang teratur. Seperti kalian tadi, kalian sudah bilang kalau kalian punya jadwal belajar di rumah, itu adalah langkah yang tepat. Menarik. Cara belajar yang menarik, ada yang tahu yang mana? Ya. Coba, Radit. Ayo, gimana? Belajar sambil mendengarkan lagu. Oke, boleh. Priscila? Kayak mana cara yang benar sambil belajar? Ibu mau kalian mengerjakan lembar ini. Kalau misalnya kalian bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Di sini ada kolom foto, tapi karena kalian sekarang tidak ada foto, kalian bisa menggambar ekspresi yang kalian alami. Jadi, nggak ada instruksinya. Instruksinya adalah berdiri berdiri. Ya, kalau tidak ada kata berdiri berarti tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Budi ketawa. Kaget ibu. Budi pegang tangan teman. Kita. Budi lepas tangan teman. Budi duduk. Berdiri. Yang ketawa. Budi duduk. Budi pegang tangan teman. Budi berdiri. Duduk. Kita sudah di penghujung kegiatan, sudah hampir selesai. Jadi anak-anak pada dasarnya setiap orang memang mengalami kesulitan, tapi jelas setiap kesulitan ada yang namanya solusi, termasuk kesulitan belajar sudah dijelaskan tadi ada solusinya. Masih ingat? Masih. Bisa diterapkan kalau mengalami kesulitan? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum ibu tutup, ada yang bisa bikin doa dulu? Ayo Nadine, ada mau video? Ayo, ya sini. Sama kayak gini. Ya boleh.